Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah kajian asarani warsalakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan limpahan nikmatnya kepada kita, sehingga di kesempatan sore kali ini kita bisa kembali mengawali kajian rutin kita yang sudah sekian lama off, sekian lama libur karena adanya pandemi COVID-19. Dan semoga mulai sore hari ini bisa istiqomah dan tidak ada problem ke depannya, sehingga kita sekalian bisa melaksanakan majelis ilmu seperti pada waktu-waktu biasanya. Tidak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa istiqomah dalam meniti manhaj beliau sampai nanti di akhir zaman. Jamaah kajian asarani warsalakumullah, di kesempatan sore kali ini untuk mengawali majelis kita akan mengingatkan kembali terkait dengan beberapa buah fadilah ataupun keutamaan ilmu dan perkara-perkara yang bisa menyebabkan ketidakberkahan ilmu yang dipelajari. Di antara keutamaan ilmu yang pertama adalah dengan sarana ilmu itu seseorang akan bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan di dalam Quran surat Al-Mujadilah, tepatnya di ayat yang ke-11. Di pertengahan ayat disebutkan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu, darajat, beberapa derajat. Beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau menyampaikan bahwa derajatnya orang-orang yang berilmu itu adalah 700 tingkat di atas derajatnya orang yang beriman, yang mana jarak satu derajat dengan yang lainnya itu 500 tahun perjalanan. Ini keutamaan orang yang berilmu, ya. Jadi keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang beriman itu, kata Ibnu Abbas,
itu adalah 700 tingkat di atasnya orang yang beriman. Beliau Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan Allah akan mengangkat derajat orang mukmin yang berilmu di atas orang mukmin yang tidak berilmu. Kalimat meninggikan derajat di sini menunjukkan besarnya karunia Allah, yang bermakna ketinggian secara maknawi di dunia dengan tingginya kedudukan dan sanjungan yang baik kepadanya. Secara realita kita lihat untuk urusan dunia, ketika seseorang itu memiliki keilmuan, memiliki pendidikan yang tinggi, insya Allah di masyarakat dia juga akan mendapatkan satu kedudukan ataupun sanjungan. Ya, seperti mungkin kalau ada pilihan pengurus ibu-ibu PKK ataupun pengurus RT, tentu ketika ada pilihan antara wong arit karo wong sarjana pendidikan, mesti sing dipilih sing gawe ning arit apa sing sarjana pendidikan jadi pengurus RT. Ya, rata-rata mereka akan memilih orang yang berpendidikan, orang yang berilmu. Kemudian ketinggian yang sebenarnya, Ibnu Hajar Asqalani mengatakan di dalam Fathul Bari, ketinggian yang sebenarnya itu adalah di akhirat kelak ia akan mendapatkan tempat yang tinggi di dalam jannah. Jamaah kajian asrani warahmatullah. Nah, ketika seseorang itu memiliki perbendaharaan ilmu, dia punya ilmu, khususnya ilmu din terutama, maka insya Allah itu akan bisa membawa pemiliknya itu semakin takut kepada Allah, sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam Quran surat Fatir ayat yang ke-28. Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara para hambanya hanya para ulama, orang-orang yang berilmu. Semakin orang itu ilmu dinnya itu banyak, insya Allah semakin takut pula dia kepada Allah, karena dia lebih banyak mengetahui akan aturan syariat Allah, akan ancaman-ancaman Allah bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Beda dengan orang yang mungkin dia tidak memiliki keilmuan din, orang ngaji, ya, dia nggak takut dengan ancaman-ancaman Allah. Dia bermaksiat nggak takut karena memang nggak tahu tentang aturan syariat. Yang kedua, keutamaan ilmu itu adalah dia akan diberikan kefahaman din bagi yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadis riwayat Bukhari nomor 71 dalam kitab Fathul Bari, di awal ya disebutkan, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, ia akan difahamkan akan urusan dinnya, urusan din. Ya, maksudnya begini. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki satu kebaikan kepada diri seseorang, maka Allah akan memberikan satu kemudahan kepada dirinya untuk bisa memahami tentang urusan din. Ngaji gue lancar, mudah,
menerima ilmu yang dia terima, dan juga mudah untuk mengaplikasikan dalam kesehariannya. Jamaah kajian nasirani warahmatullah. Beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menyatakan tentang fadilah ilmu bahwa sahabat Abu Darda itu beliau pernah mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju jannah. Ya. Jadi sing sapa wonge ngaji, sing sapa wonge golek ilmu, sregep golek ilmu, ya, maka Allah akan berikan satu kemudahan baginya untuk menuju jannah. Karena dengan ilmu yang dia pelajari, ilmu yang dia miliki, akhirnya akan bisa memperbaiki amaliyah ibadah yang dia kerjakan setiap harinya. Lanjut lagi, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya para malaikat itu akan menaungkan sayap-sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan usahanya mencari ilmu. Sesungguhnya segala apa yang ada di bumi dan di langit, sampai ikan-ikan yang ada di lautan, akan memintakan ampun bagi seorang yang alim, orang yang berilmu. Beliau Imam Al-Khattabi belum menyampaikan, maksudnya malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya di sini memiliki makna yang pertama, bisa berarti malaikat itu membentangkan sayap itu, merendahkan dan menundukkannya karena hendak menyampaikan hormat kepada orang yang sedang mencari ilmu. Yang kedua, malaikat itu sendiri yang turun ke majelis ilmu menunggu dan tidak terbang dari sana. Nanti bisa dibaca ya di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ya, termasuk majelis kita di kesempatan sore kali ini, semoga termasuk salah satu majelis yang dinaungi oleh malaikat. Ya. Kemudian lebih lanjut lagi, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kelebihan atau keutamaan seorang yang alim, seorang yang berilmu di atas orang abid ataupun ahli ibadah itu seperti bagaikan keutamaan bulan atas seluruh bintang. Orang yang berilmu itu diibaratkan bulan, orang yang abid, orang yang ahli ibadah diibaratkan seperti bintang kalau waktu malam hari. Ya. Antunan sekalian, keluar rumah apalagi dalam kondisi cerah, ya, dan di musim ataupun di waktu bulan purnama, nanti kita bisa melihat ketika itu banyak sekali bintang gemintang, tapi semuanya seakan-akan surut dengan sinarnya bulan purnama. Ya. Kemudian sesungguhnya para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham. Berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ramene warisan duit, tapi memberikan warisan ilmu. Ya, mereka hanya mewariskan ilmu.
Maka barang siapa yang mengambil ilmu, mereka berarti telah mengambil bagian yang cukup. Ya. Jadi dengan kapasitas ilmu yang dia miliki, insya Allah itu sudah merupakan satu kecukupan. Ya, itu sudah menjadi satu kecukupan ketika orang itu memiliki ilmu. Ya, kalau kita lihat di perkampungan kita ya, di masyarakat kita itu sebagian orang tua itu mengatakan luwih becik anak kuwi tak sangoni ilmu, tak sekolahke sing dhuwur, gen pinter, gen gampang golek gawean. Ini urusan dunia ya. Timbangane tak sangoni sawah ra kelakon dadi sawah, iya toh. Tinggali sawah ora karuan dadi, wong ora bakate nyawah kok. Ya, bakate dodol. Ya. Atau bisa jadi karena memang tidak sesuai dengan bidangnya, tinggali sawah malah dilempit. Maksudnya sawahnya dijual. Ya. Ini sebagian orang tua di sekitaran kita ada yang punya prinsip, ya, dia itu luwih becik nyangoni anake, nyekolahke anake gen pinter, gen gampang anggone golek golek gawean timbangane ditinggali sawah ora di sekolahno. Jamaah kajian Asharani warahmatullah. Nah, sebetulnya banyak sekali terkait dengan keutamaan ilmu. Ya, ini untuk mukadimah saja. Nah, setelah kita sekalian mengetahui bahwa keutamaan ilmu, keutamaan orang yang mencari ilmu itu sedemikian luar biasa, maka kita harus senantiasa memupuk kesadaran kita untuk bertolabul ilmi, memupuk kesadaran kita untuk menghadiri majelis ilmu.